berhati. Gimana nih kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bernyanyi dari Allahku besar. Sebelum memasuki ibadah kita selanjutnya, terlebih dahulu kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ida, kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian sambil berdiri ya.
Selamat pagi adik-adik. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan bagi kami waktu, kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Hadirlah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pagi-pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal, pasal yang ketiga. Kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 20. Kakak ulangin. Kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai 20. Beberapa dari kita atau teman-teman kita akan membacakan renungan firman bagi kita hari ini. Kita buka Alkitab kita mendengarkan serta kita membaca dalam hati kita masing-masing. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal 3 ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amsal 3 ayat 19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Amsal 3 ayat 20. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Tema kita pagi hari ini yaitu Aku di Era Digital. Era digital adalah era di mana zaman yang saat ini kita tinggal atau saat ini kita rasakan, yaitu zaman era digital. Artinya adalah zaman yang penuh praktis, serba ada, mudah, dan instan dengan adanya kemajuan teknologi. Salah satu yang kita gunakan yaitu alat digital. Mungkin adik-adik sering gunakan atau beberapa dari kita sering menggunakannya. Salah satunya akan kakak tunjukkan yaitu benda yang ada kakak pegang saat ini, yaitu yang namanya handphone. Ya benar, handphone. Handphone atau bisa disebut dengan smartphone. Adik-adik mungkin sering menggunakannya. Sekarang pertanyaannya, dengan menggunakan benda ini atau handphone ini, apa yang adik-adik sering lakukan? Ya, mungkin adik-adik mengatakan, Kak, aku sering menggunakan handphone dengan membuka-buka video di YouTube. Oke. Kak, aku sering menggunakan handphone untuk menonton salah satu telesiaran atau film favoritku. Oke. Atau Kak, aku sering menggunakan handphone dengan memainkan salah satu game di handphone. Oke. Seandainya benda yang kakak pegang ini atau handphone ini, adik-adik menginginkannya untuk menggunakannya, tetapi tidak diizinkan oleh orang tua, apa yang adik-adik lakukan?
Apakah adik-adik marah? Atau apakah adik-adik ngambek? Atau adik-adik maksa dengan menggunakan drama acara tangisan untuk memaksa kehendak adik-adik? Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, adik-adik akan mengerti apa alasan adik-adik tidak diizinkan untuk menggunakannya. Kita kembali dengan kata handphone atau smartphone. Smartphone itu berasal dari dua suku kata adik-adik, yaitu smart dan phone. Smart itu pintar, phone itu telepon, berarti smartphone itu adalah telepon pintar. Pertanyaannya, apakah adik-adik sudah pintar menggunakannya? Pintar dong kak, tinggal ambil handphonenya, buka, kemudian cari fitur atau apa yang hendak adik gunakan. Ya benar, tetapi pintar yang dimaksud di sini adalah pintar menggunakan waktunya. Karena kebanyakan dari adik-adik menggunakan handphone itu tidak mengingat waktu. Berjam-jam dengan menggunakan handphone tanpa memikirkan, melihat situasi yang ada. Apa yang terjadi? Terkadang orang tua kesal, marah, hingga tidak mengizinkan adik-adik menggunakan handphone. Sekarang, apa kaitannya dengan renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini? Yang kita baca tadi Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Ada kata yang perlu kakak tekankan di situ, yaitu kata hikmat. Ada yang perlu kakak tekankan dari situ, yaitu kata hikmat. Hikmat sering adik-adik dengar, tapi kurang paham apa maksudnya. Hikmat itu adalah, yang dimaksud sini hikmat dari Tuhan ya adik-adik. Hikmat itu adalah anugerah atau pemberian Tuhan, di mana hikmat dalam Tuhan artinya hidupnya mau dididik, diarahkan, dan mendengarkan serta melakukannya. Hari ini kakak ambil dua kata, yaitu pintar dan hikmat. Kita semua, adik-adik mungkin semua mau pintar. Dalam hal ini yang dikatakan yaitu pintar dan berhikmat. Pintar belum tentu berhikmat, tetapi hikmat sudah pasti pintar. Pertanyaannya, apakah adik-adik semuanya mau berhikmat dan pintar? Ya. Sekarang mungkin adik-adik bertanya, Kak, bagaimana cara kita berhikmat? Yaitu seperti yang kakak tadi jelaskan, hikmat dalam Tuhan adalah hidupnya, seluruh hidupnya mau dididik, diarahkan, dan mendengarkan serta melakukannya. Untuk apakah berhikmat? Seperti tadi bacaan kita ayat 13-20. Hikmat akan mendatangkan kepintaran, kepandaian, serta keuntungan. Katakan di sini keuntungan, diberi umur yang panjang, serta keberhasilan. Adik-adik mau nggak pintar, diberi umur yang panjang, serta berhasil dalam segala hal? Oke, semua pada pasti mau. Kakak juga mau dong, adik-adik juga mau. Nah sekarang pertanyaannya, pintar dan berhikmat. Kitab Amsal ini adalah merupakan kitab Amsal yang dituliskan oleh Salomo. Di sini dikatakan orang yang berhikmat adalah orang yang mendidik, mendengarkan dan melakukan. Dididik artinya diajarkan, diarahkan, kemudian kita dengar, lalu kita lakukan. Pertanyaannya bagi kita, apakah adik-adik sering melakukan ini? Atau
sering mengabaikannya. Didikan bisa kita peroleh dari orang tua, orang yang lebih tua dari kita di sekitar kita, guru kita, atau kakak layan kita. Apa kita mau mendengarkan? Atau hanya mendengarkan tapi tidak melakukannya? Silakan dijawab masing-masing dalam hatinya. Karena dari hikmat banyak hal yang akan kita peroleh. Karena tadi di Amsal 3 ayat 13 sampai 20 beberapa manfaat yang kita peroleh dengan berhikmat kepada Tuhan. Yang pertama tadi yaitu dengan hikmat kita akan diberi kepintaran, diberi keuntungan umur yang panjang serta keberhasilan. Anak-anak Tuhan yang pintar dan berhikmat yaitu adalah hidupnya selalu takut akan Tuhan, mau mendengarkan didikan, diarahkan, serta melakukannya. Hendaklah kita menjadi anak yang smart di dalam Tuhan, karena kita tahu berhikmat dalam Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Smartphone atau handphone, semua yang kita butuhkan ada di dalamnya. Tetapi anak Tuhan, apa yang kita butuhkan ada dalam Tuhan. Dengan cara mau berhikmat pada Tuhan, karena dengan berhikmat akan mendatangkan berkat dan keberhasilan. Dengan cara kita mau belajar untuk mengandalkan hidup kita untuk Tuhan. Mari adik-adik, hari ini kita belajar untuk menjadi anak Tuhan, harus menjadi anak yang pintar dan berhikmat, karena dengan berhikmat kita akan mendapatkan kepintaran, kecerdasan, kesehatan, serta keberhasilan untuk kita, untuk adik-adik, dan untuk kakak juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di akhir firman Tuhan, kakak akan memberikan sebuah tugas sebagai ayat hafalan untuk pedoman kita menjalani hidup kita, yaitu terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayat 7. Kitab Amsal pasal 1 ayat 7, di belakang renungan firman Tuhan bagi kita hari ini. Kakak membacakannya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan atau pengucapan syukur kepada Tuhan dengan bernyanyi persembahan kami sedikit sekali. 1, 2, 3. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk berdiri, kita bernyanyi Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia janji
Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Kakak harapkan untuk minggu ke depannya adik-adik tetap semangat, tidak ada menjadi penghalang bagi kita untuk beribadah walaupun kita masih di rumah kita masing-masing. Kita akhiri ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Walaupun dengan waktu yang begitu singkat, kami bersyukur Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Tidak sebanding dengan waktu Tuhan yang begitu berharga yang Kau berikan bagi kami. Firman Tuhan bagi pagi hari ini mengajarkan kami untuk menjadi anak yang pintar dan berhikmat. Bimbing dan sertai kami Tuhan. Ajarkan kami senantiasa Tuhan. Tegur kami di saat kami lalai sebagai anak-anak yang lepas dari tanggung jawab kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk minggu ke depannya kami boleh senantiasa setia untuk beribadah kepadamu. Tegur kami jika kami lalai ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua dari adik-adik kami. Berkati kedua orang tua kami Bapa. Berkati kesehatan mereka. Berkati pekerjaan yang boleh mereka kerjakan Tuhan. Dengan pekerjaan yang boleh mereka lakukan agar memperoleh hasil seturut dan kehendak-Mu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak-Mu. Ya Bapa. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa yang kami perbuat. Layakkan kami Tuhan sebagai anak yang Engkau kasihi. Terimalah doa kami ini Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.